Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Urang Lado Akademia yang beranggotakan saya Diva Danaruniar dan rekan saya. Saya Najwa Nisa Putra, bisa dipanggil Najwa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman yang mana kita membuat suatu aplikasi sederhana dengan judul Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi. Aplikasi ini kami buat berdasarkan hasil analisa kami bahwasannya layanan berbasis langganan seperti halnya Netflix, kemudian Spotify, dan lain-lain eee, saat ini sedang populer. Namun dalam penggunaannya menimbulkan tantangan baru untuk pengguna, baik dalam hal manajemen keuangan pribadi ataupun seringnya lupa akan jatuh tempo pembayaran langganan-langganan tersebut. Kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, kami pada akhirnya membuat aplikasi manajemen langganan digital yang tidak hanya mampu mencatat dan memantau layanan-layanan yang digunakan, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengelola anggaran dan, menghindari keterlambatan pembayaran langganan. Oke. Berikutnya mungkin kalau programnya kami menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang dan dengan konsep dasar-dasar program seperti fungsi, prosedur, pencarian sequential dan linear, lalu selection short, serta insertion short. Pengguna akan memasukkan informasi langganan mereka seperti nama langganan, kategori langganan, biaya langganan, tanggal bayar langganan, metode, dan status langganannya. Baik, untuk di sini ada variabel global yang kami gunakan. Kami menggunakan tipe bentukan langganan yang mana memuat nama dengan bertipe string, kemudian kategori bertipe string juga, biaya langganan bertipe real, tanggal bayar bertipe waktu, metode dan juga status bertipe string. Eee, Kami juga membuat tipe bentukan satu lagi, yaitu type waktu. Kenapa dipisah? Karena nantinya, ada, layanan dalam aplikasi kami itu untuk mengecek jatuh tempo suatu langganan. Oleh karena itu, nanti tuh yang berubahnya hanya bulannya saja, jadi dibuat, tipe bentukan secara terpisah untuk, di dalamnya tuh hanya ada tanggal, bulan, dan juga tahun yang bertipe integer. Kemudian untuk, datanya itu sendiri, kami, mmm, hanya memaksimumkan untuk memasukkan 1.000 langganan. Ini menu utama kami, nantinya akan menampilkan, 11 layanan, ada tambah langganan, untuk si pengguna itu menginputkan langganan apa saja. Kemudian untuk menampilkan langganan itu di nomor 2, kemudian ubah langganan, jadi, si pengguna dapat mengubah, suatu langganan, entah itu nama langganannya, kemudian, eee biayanya ataupun tanggal bayar dan lain-lain. Kemudian, nomor 3 dan seterusnya itu ada di slide, kurang lebih seperti itu. Lanjut, Pak. Jadi nanti pelanggan, bisa memilih menu dari 1 sampai 11. Kalau misalkan pilih satu, nanti akan memanggil tambah langganan, prosedur tambah langganan, dan eee, kenapa pakai ampersand P dan juga N, itu menunjukkan kalau in out untuk nunjuk si datanya itu. Kemudian, kalau misalkan pilih 2,
itu akan memanggil tampilkan langganan, kemudian pilih 3 untuk ubah langganan, dan seterusnya. Dan jika memilih atau si pengguna mengetikkan 0, maka akan keluar dari aplikasi. Atau kalau misalkan mengetikkan 0 ataupun angka 1 sampai dengan atau bukan angka 1 sampai dengan 11 atau bukan angka 0, itu akan mengoutputkan si aplikasinya tuh bahwa pilihannya itu tidak sesuai gitu. Untuk prosedur pertama yang kami buat di sini ada tambah langganan. Uh, di sini bisa si pengguna itu menginputkan nama langganannya apa, kemudian kategori, biaya langganan, kemudian tanggalnya bertanggal berapa, tanggal, bulan, tahun, kemudian metodenya memakai apa, seperti misalnya e-wallet, Dana, ataupun Shopee Pay, dan lain-lain. Status status itu aktif dan tidak aktif. Jadi nanti dia di prosedur selanjutnya mungkin kenapa harus aktif dan tidak aktif, nanti itu ada pengaruhnya. Di sini kita juga menggunakan N+1. N+1 tuh buat si langganannya itu, misalkan N-nya itu 0, terus ada langganan yang diinputkan oleh uh, si pelanggan itu, si pengguna itu. Jadi nanti akan tertulis, akan tersimpan sebagai langganan 1, langganan pertama yang diinputkan. Kemudian nanti kalau misalkan input langganan selanjutnya lagi akan membaca sebagai atau menyimpan sebagai langganan 2. Untuk prosedur selanjutnya yang kami buat di sini ada prosedur menampilkan langganan. Kami masih menggunakan parameter yang sama. Kemudian untuk prosedur menampilkan langganan ini kita menggunakan looping, perulangan. I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan kurang dari N. Maka si I-nya itu akan bertambah. Kemudian di sini tuh gunanya untuk menampilkan langganan yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi setelah diinputkan satu-satu namanya apa, kemudian kategorinya apa, biaya langganannya berapa, dan lain-lain, itu nanti bisa pilih menu 2 untuk menampilkan yang tadi sudah diinputkan. Prosedur yang ketiga yaitu ubah langganan. Di sini ubah langganan juga masih menggunakan parameter yang sama. Kemudian di inisialisasi kita butuh variabel i bertipe integer. Di sini tuh program akan mencetak string langganan keberapa yang akan diubah. Misalkan langganan kita udah menginputkan 2 langganan. Nah, di sini si pengguna tuh ditanya lagi langganan keberapa yang ingin diubah. Misalkan pengguna ingin mengubah langganan kedua, maka nanti si langganan keduanya tuh bisa diubah. Jadi nama langganan barunya itu apa, kemudian kategori barunya itu apa. Seperti itu. Untuk prosedur yang berikutnya, ini menghapus langganan. Jadi, si pengguna bisa menghapus langganan. Misalkan pengguna itu udah input 3 langganan, dan dia misalkan mau hapus langganan tersebut. Bisa pakai prosedur ini. Kita pakai variabel i dan juga hapus bertipe integer, kemudian variabel i itu untuk melakukan looping.
variabel hapus untuk menyimpan indeks data yang keberapa yang ingin dihapus dalam array tersebut. Kemudian variabel n, di situ ada n ya. N itu akan berkurang 1 karena datanya kan akan dihapus, jadi n-nya akan berkurang dari 3 misalkan jadi 2 gitu. Oke, berikutnya kita gunain prosedur cari kategori itu sequential. Jadi pertama tuh ada kamus i sebagai integer, terus juga ada ditemukan itu sebagai tipe boolean kita isi dengan false. Jadi waktu program yang akan mengoutputkan kategori. Jadi pengguna mau nyari kategori berdasarkan apa, tinggal dimasukin sama penggunanya. Terus kita gunain looping yang kita i-nya itu dari 1 sampai n-nya berapa. Dengan i-nya itu otomatis increment 1 terus menerus gitu. Nanti kalau misalnya kategori ditemuin, misalnya kayak dia mau nyari berdasarkan video, semua layanan yang kategorinya video itu akan dimunculkan ke tampilannya. Terus kalau misalnya nggak ditemuin juga atau udah sampai N udah habis, itu tuh bakalan keluar atau ditampilin data tidak ditemukan. Terus berikutnya untuk prosedur short nama itu kita gunain insertion short dengan secara ascending, yang berarti itu ascending dari urutan terendah sampai tertinggi. Karena kita nge-shorting atau berdasarkan nama, berarti dia tuh dari abjad A sampai Z gitu berurut. Di sini kita punya kamus pas dan i sebagai integer, terus ada temp dengan tipe langganan. Kita gunain while karena di sini threads for, karena di Golang tuh kalau kita nulis coding kita menggunain for. Jadi kita ngecek dulu karena pas ya kita isi dengan 1, cek sampai kurang dari n. Kalau iya dia ngisi lanjut lagi temp dengan isi indeks ke A dengan nilainya pas, terus ada i kita simpen terus dengan isinya pas kurang 1. Terus untuk ngecek, jadi kalau misalnya ada data yang lebih besar itu atau ditemuin yang paling tinggi digeser ke kanan, sedangkan yang kecilnya simpan ke kiri gitu. Nah, kita ngecek di loopingnya ini kalau i-nya kurang lebih besar sama dengan 0 dan nilai temp dengan atribut nama kurang dari nilai indeks ke i atribut nama, maka dia ngelakuin yang array A indeks i itu ditambahin 1, terus dijadiin atau dihasilkan menjadi array A indeks i. Terus i-nya itu kita kurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena insertion itu dia ngebandingin ke indeks sebelumnya, maka dia dikurang 1. Terus ada di bawahnya tuh kayak ada sedikit swap di 1 kali kayak array A indeks i plus 1 itu diisi dengan temp, sedangkan pass-nya terus berlanjut sampai n. Terus berikutnya ada fungsi mencari nilai maksimum. Karena kita nggak pakai prosedur, kita pakai fungsi. Fungsinya itu sebenarnya di parameternya udah terlihat tuh kalau nggak salah in, keduanya nih in, tapi nggak ditulisin gitu. Jadi kamusnya ada i sama max integer. Terus kita inisiasi i dengan 1. Max-nya kita isi dengan 2. Kenapa 1 sama 2? Karena kita mau ngebandingin indeks pertama sama indeks kedua, yang mana yang paling tinggi nilainya. Kita ngecek di loopingnya, kita i-nya dari 1, udah kita inisiasi 1 sampai ke n, terus masuk ke perjabangan. Jika nilai array A indeks pertama itu lebih besar daripada indeks max, maka menghasilkan max sama dengan i gitu. Jadi indeks yang tertinggi itu akan dimasukin di max-nya itu. Terus nanti terakhir ada mengembalikan nilai max-nya, karena kita mencari indeks yang tertinggi itu berapa gitu.
Terus berikutnya kita gunain yang terakhir itu ada prosedur rekomendasi. Jadi kayak pengguna ini pengen tahu rekomendasi layanan yang kayak seharusnya tuh dihentikan karena pengeluarannya banyak gitu, pengeluarannya tuh paling besar, maka harus dihentikan. Nah, di sini kita gunain, parameter in out sebagai A-nya, terus ada n integer itu sebagai in. Kamusnya ada total, itu kita tipe dengan real, kita isiin dengan nol, terus ada variabel i sama max, tipe integer. Terus kita juga ngecek dulu nih, langganannya aktif apa nggak aktif. Kalau aktif berarti dihitung, kalau nggak aktif berarti kan nggak perlu dihitung lagi. Kita gunain looping, i-nya dari 1 sampai n, kurang dari n, terus masuk ke percabangan. Jika nilai indeks ke i-nya itu nilai indeks i yang atribut 1 sama dengan aktif, maka dia ngejumlahin totalnya berapa. Terus kalau udah dapet, kita panggil berikutnya, max sama dengan biaya termahal. Biaya termahal ini dapatnya dari fungsi sebelumnya yang biaya termahal tadi. Kita nyari nilai maksimum kan. Jadi disimpan di dalam max ini. Terus jika udah dapet nih nilai max atau indeks maxnya, itu kita tinggal masukin langganan keberapa yang paling tertinggi indeksnya. Berikut juga dengan namanya yang mana sama biaya yang berapa gitu. Jadi keluar tampilan yang kayak indeks yang tertinggi, jadi nama layanannya apa sama biayanya berapa gitu. Itu yang harus dihentikan. Mungkin sekian dari kami mengenai presentasi aplikasi manajemen subsidi digital dengan manajemen keuangan pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk codingan kami, mungkin untuk sekarang kita coba run. Ini sudah di-run dan sudah muncul menu utama yang kami buat. Di sini pengguna dapat memilih layanan yang mana yang akan digunakan. Misalkan 1, nama langganan, inputkan satu-satu. Misalkan Netflix. Kategorinya video. Biaya langganannya misalkan 60.000. Kemudian tanggal bayar Nggak pakai oke. nol. Jadinya ini ya, 2025. Metodenya pakai misalkan dana. Statusnya aktif. Kemudian pilih satu lagi, kita coba ngikutin beberapa langganan. Coba bikin nggak aktif. Metodenya main aja. Ini kan ya. Untuk selanjutnya kita pilih menu 2 misalkan. Untuk nampilkan langganannya itu. Nah, tadi kita udah input langganannya. Di sini udah bisa ditampilkan di menu 2 ada langganan 1, kemudian langganan 2 dan langganan 3. Ya bisa ya. Kita coba menu 3. Langganan ke berapa yang mau diubah.
Misalkan langganan ke-3, nama langganan barunya kita tetap YouTube misalkan, tapi kita mau ubah biaya langganan. Langganan 7. Ini tetap biaya. Kita tampilkan lagi apakah sudah berubah. Nah, di sini berubah jadi tadi tadi 40.000 ya. Ya, tadi langganan ketiganya 40.000 biayanya tuh. Terus sekarang tadi setelah menggunakan menu ketiga untuk ubah langganan, terus tadi kita ubah biaya langganannya dan ditampilkan lagi di sini jadi berubah 34.000. Kemudian untuk hapus langganan yang dihapus satu misalkan itu tampil lagi. Nah, tadi kan langganan satu tuh Netflix ya. Di sini langganan ke-1 jadi dihapus dan langganan ke-1-nya tuh jadi Spotify, yang tadinya Spotify itu langganan kedua. Kemudian di YouTube juga jadi langganan kedua yang harusnya tuh tadi langganan ketiga kan awalnya. Kemudian selanjutnya 5, kita mau cari berdasarkan kategori. Misalkan kita mau cari kategorinya tuh musik. Nah, di sini eh, langganan yang kategorinya musik tuh muncul langganan 1 yaitu Spotify. Kemudian segmen 6 Ke out tadi. Sorry. urutkan nama layanan. Di sini sudah terurut. Tadi juga udah terurut sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita ini tadi pas awal tuh kayak masukin YouTube dulu baru Spotify. Nah, saat menggunakan layanan 6 ini yang mana urutkan nama layanan, dia bakalan ke switch gitu dari Spotify dulu baru YouTube karena kita urutkannya tuh dari abjad A sampai Z. Kemudian ke-7 eh, nama layanan. Pilih nama layanan. Misalkan kita mau jangan Spotify lagi deh, YouTube. Nah, di sini muncul kalau misalkan YouTube itu ada di langganan kedua setelah diurutkan tadi. Kemudian 8 ya. 8 itu untuk urutkan biaya. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan biaya. Kita mengurutkannya itu dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini untuk yang terkecil tuh ada YouTube eh, 34.000 dan juga yang kedua itu ada Spotify. Kemudian selanjutnya kita bisa coba menu ke-9 ya. 9 itu cek jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini si bulannya akan bertambah 1. Kita lihat tanggal bayarnya itu kan tanggal 7 bulan 7 2025. Kemudian jatuh temponya itu akan bertambah jadi dari 7 jadi 8. Jadi tanggal bayar bulannya itu plus 1 gitu. Ini juga sama bertambah dari 1 ke 2. Kemudian 10 ya sekarang. Nah, di sini total biaya bulanan. Kita kan tadi ada langganannya tuh YouTube sama Spotify. Tapi kenapa si langganannya ini, total langganannya ini, total biaya bulan dari langganan, maaf, itu tetap 54.000. Kayak cuman yang si Spotify-nya doang. Kenapa nggak ditambah si YouTube sama Spotify? Karena di sini
status YouTube itu tidak aktif. Jadi dia bakalan nge-outputin langganan yang aktif aja. Kemudian kita pilih 11. Nah, di sini eh ini sebetulnya tujuan dari aplikasi yang kami buat, dia bakal nge-outputin total pengeluaran bulanan itu sebesar 54.000 dan langganan kedua untuk menghemat itu perlu dipertimbangkan untuk dihentikan langganannya itu. Nah, langganan kedua itu apa? Langganan kedua itu Spotify biayanya 54.000. Jadi dia bakalan eh, nge-outputin biaya langganan terbesar gitu dari semua langganan. Kalau misalkan kita pilih, misalkan -1 ya. -1 kan bukan 0, terus bukan 1 sampai 11 juga. Jadi dia bakal keluarnya pilihan tidak valid. Nah, kalau misalnya kita pilih 0, dia akan keluar dari program. Mungkin sekian aplikasi yang kami buat. Terima kasih.